Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu dan Nama Budaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Kurniawan, nomor stambuk A42121040 dari kelas E PJKR 2021. Di sini saya akan menjelaskan masalah belajar siswa. Banyak ahli yang mengemukakan pengertian masalah. Ada yang melihat masalah sebagai ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ada yang melihat sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang. Dan ada pula yang mengartikannya sebagai suatu hal yang tidak mengenakan. Menurut Prayitno 1985 mengemukakan bahwa masalah adalah sesuatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan atau orang lain, ingin atau perlunya dihilangkan. Sedangkan menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian belajar dapat didefinisikan belajar ialah sesuai proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Belajar adalah proses perubahan pengetahuan atau perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Pengalaman ini terjadi melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya. Menurut Anita E. Woolfolk 1995 sampai 1996. Menurut Gary dan Kingsland 1970 di halaman 15, belajar adalah proses tingkah laku dalam arti luas, ditimbulkan atau diubah melalui praktek dan suatu latihan. Sedangkan menurut Gagne 1984 di halaman 77 bahwa belajar adalah suatu proses di mana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai pengalaman. Dan definisi masalah belajar, maka masalah belajar dapat diartikan atau didefinisikan sebagai berikut, yaitu masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Kondisi tertentu itu dapat berkenaan dengan keadaan dirinya, yaitu berupa kelemahan-kelemahan, dapat juga berkenaan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Masalah-masalah belajar ini tidak hanya dialami oleh siswa-siswa yang lambat saja dalam belajarnya, tetapi juga dapat menimpa siswa-siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata atau pandai atau bisa dibilang cerdas. Faktor internal yang dapat menyebabkan kesulitan belajar bagi siswa antara lain adalah kemampuan intelektual, motivasi, kesehatan, sikap minat. Sedangkan faktor eksternal yang dapat menyebabkan kesulitan belajar bagi siswa berupa guru atau tenaga pengajar, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang termasuk jenis kesulitan belajar adalah slow learning atau kesulitan membaca, disleksia, kesulitan menulis, disgrafia, kesulitan berhitung atau matematis atau diskalkulia. Penyebab kesulitan belajar secara umum, terdapat banyak penyebab yang membuat siswa mengalami kesulitan dalam belajar. Ada beberapa penyebab umum seseorang siswa mengalami masalah kegiatan belajar mengajar. Yang pertama itu adalah tidak sempurnanya fungsi otak. Yang kedua, itu faktor genetika. Yang ketiga, kelahiran prematur. Yang keempat, pola asuh yang tidak benar. Yang kelima, konsumsi minuman beralkohol dan penggunaan zat kimia terlarang atau narkoba. Dan yang keenam, ibu yang mengidap virus HIV/AIDS. Terima kasih. Demikian presentasi atau penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.